Shalom anak didik ibu kelas 9. Salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 9 di semester kedua ini dengan judul Gereja Peduli kepada Sesama yang Sakit. Ibu harap anak didik ibu sudah mempersiapkan diri dan alat-alat yang kamu butuhkan agar kita bisa mengikuti pembelajaran melalui video ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin dalam doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan Tuhan yang menghantarkan kami hingga pada hari ini. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran kami melalui video. Kiranya Tuhan Yesus Engkau berkenan atas pembelajaran kami ini. Bukakan hati dan pikiran anak didik kami ini Tuhan, agar bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita pada materi kita kali ini itu tertulis dalam Mazmur 23, kemudian Matius 15 ayat 29 sampai 31 dan Yohanes 10. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat sakit sebagai permasalahan kehidupan. Tentu anak didik ibu semua pernah mengalami sakit atau anggota keluarganya. Seperti apa? Biasanya orang sakit itu merasa terasing dari kehidupan normal. Waktu yang dijalani terasa sepi dan menggelisahkan. Kemudian banyak memikirkan penyakit yang diderita dan konsekuensinya. Terkadang berpikir tentang kematian dan biaya pengobatan. Dari 4 hal ini, bagaimana semua pihak membantu agar yang sakit dalam kesendiriannya dapat mengusahakan agar hidupnya kembali sehat, baik dari segi jiwa, sosial, dan mental. Tentunya 4 hal inilah yang dirasakan oleh orang sakit. Jadi sekarang dalam melayani orang sakit, perlu keempat hal ini harus kita ketahui agar kita bisa membantu atau melayani orang sakit tersebut. Meneladani Kristus sebagai gembala, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sering diungkapkan Allah sebagai gembala yang memimpin, memelihara dan mengasuh domba-dombanya sehingga mereka mengalami keutuhan, baik dimensi fisik, relasi sosial, psikis, dan spiritual. Kristus dikatakan gembala karena dia selalu memperhatikan, menuntun, dan tahu apa yang dibutuhkan domba-dombanya. Kita lihat contoh pelayanan yang dilakukan Yesus kepada yang sakit seperti berikut. Yang pertama, menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati. Bisa kita baca dalam Matius 12 ayat 9 sampai 15. Kemudian menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Kemudian menyembuhkan yang kerasukan setan. Matius 8 ayat 28 sampai 34. Kemudian menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lain. Matius 8 ayat 14 sampai 17. Penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus menuju penyembuhan yang utuh, bahkan seluruh totalitas kehidupannya. Dan hal inilah yang harus diperhatikan orang Kristen dan termasuk remaja Kristen untuk menghadapi orang sakit hingga mencapai keutuhan. Jadi Kristus itu adalah teladan kita yang kita jadikan sebagai teladan untuk melayani orang sakit. Realitas saat mengalami sakit.
Ada beberapa dimensi yang harus kita perhatikan dalam pelayanan yang kita lakukan terhadap orang yang sakit. Di antaranya, yang pertama, dimensi fisik, berhubungan dengan bagian yang tampak terlihat jelas, bisa disentuh, diraba, dan diukur. Kemudian yang kedua, dimensi mental atau psikis, itu berhubungan dengan pikiran, emosi, dan kepribadian manusia. Yang ketiga, dimensi sosial, berhubungan dengan lingkungan di luar diri kita. Kemudian yang keempat, dimensi spiritual atau rohani, berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu kepada relasi manusia dengan sesuatu yang ada di luar jangkauannya, yaitu Roh Allah. Dalam pelaksanaan pelayanan kepada orang sakit, seluruh dimensi kehidupan orang tersebut harus kita perhatikan. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu melayani, menyembuhkan orang sakit, meskipun yang diderita oleh orang tersebut hanya salah satu dimensi saja, misalnya hanya fisik atau mental saja, tetapi Tuhan Yesus selalu menyembuhkan secara menyeluruh atau holistik. Memahami kondisi orang sakit. Dalam melayani orang sakit, kita harus memperhatikan semua dimensi kehidupan orang sakit tersebut. Dengan demikian, kita bisa belajar menemukan cara yang tepat untuk membantu dan melayani yang bersangkutan. Kondisi yang harus kita perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa jenis penyakit yang dialaminya? Bisa kita lihat apakah itu ringan atau berat, apakah itu penyakit menular atau tidak. Kemudian yang kedua, berbagai watak dan situasi psikis. Kita bisa lihat watak yang kita layani. Apakah dia orang yang takut atau frustrasi, orang yang mudah cemas, merasa kesepian, atau merasa terasing, dan lain-lain. Yang ketiga, kondisi sosial. Misalnya sakit karena lingkungan yang tidak sehat, kemudian karena ekonomi lemah, atau cara hidup dan gaya hidup. Kemudian yang keempat, berbagai sikap spiritual. Misalnya ada penyakit yang dianggap sebagai kutukan, ada penyakit yang dianggap sebagai nasib, dan ada yang menganggap penyakit itu sebagai kehendak Allah. Yang kelima, kondisi yang lain. Kita lihat usianya, kemudian jenis kelaminnya, karena perlakuan melayani laki-laki dengan perempuan itu berbeda. Kemudian saat-saat yang relevan. Maksudnya di sini ada saat-saat tertentu, contoh melahirkan, operasi, dan lain sebagainya. Merespon kebutuhan orang sakit. Sesudah kita memahami berbagai kondisi orang sakit, setidaknya kita bisa memperkirakan apa yang diharapkan terhadap orang yang mengunjungi, mendampingi, atau menolong mereka. Beberapa aspek yang kita lakukan dan kembangkan sebagai berikut. Yang pertama, menghargai orang lain. Maksudnya kita perlu tahu tiap-tiap orang mempunyai kekhasan atau keunikan dalam rangka penghayatan terhadap kehidupan, harapan, maupun arti dari kesakitan. Yang kedua, kemampuan mendengarkan. Maksudnya kita harus mengembangkan keterampilan mendengarkan secara baik untuk memahami individu yang kita layani. Jadi tidak melulu orang yang sakit itu yang harus mendengarkan orang yang melayaninya. Yang ketiga, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Artinya menjadi penolong Kristen haruslah sungguh-sungguh mengenal, mengasihi, akrab, dan terus mengembangkan relasi dengan Tuhan Yesus. Jadi agar dia bisa melayani dengan baik. Kemudian yang keempat, kemampuan untuk berempati. Kita harus memahami dunia orang yang kita layani tersebut. Yang kelima, orang yang melayani orang sakit adalah orang yang harus suka bergaul. Artinya kita harus dapat menerima orang yang sakit, siapapun itu yang kita layani. Baik dia sudah tua, muda, pandai, bodoh, terhormat, maupun dianggap hina.
Nah, anak didik ibu semua, demikianlah materi kita di bab ini. Untuk pertemuan pertama di bab 9 ini, silahkan kamu pindahkan materi ini ke dalam buku catatanmu. Dan untuk pertemuan kedua, kita masuk evaluasi. Tugas pengetahuan. Yang pertama, ketika Yesus menyembuhkan yang kerasukan setan, kamu baca dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34, sebutkan dimensi apa sajakah yang sudah diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, ketika seseorang mengalami sakit tertentu, mengalami gangguan dalam 4 dimensi, yaitu fisik, psikis, sosial, dan spiritual. Sebutkan satu contoh jenis penyakit apa yang dapat mempengaruhi masing-masing dimensi. Kemudian tugas keterampilan, baca dan hafalkan Mazmur 23 ayat 10 dan apa makna dari ayat tersebut. Kemudian kirimkan dalam bentuk video. Ibu harap anak didik ibu mengerjakan evaluasinya dengan baik. Demikianlah video pembelajaran kita bab 9 ini. Kita akan bertemu kembali dalam video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.